Halo semuanya, pernah nggak sih kalian merasa kesulitan dalam mengingat sesuatu yang baru saja kalian pelajari? Tenang, kalian nggak sendirian. Hari ini kami bakal ngasih tahu kalian beberapa cara untuk membantu meningkatkan daya ingat. Simak video berikut ini ya. Pertama, ada teori dari Craig dan Lockhart yang bilang kalau semakin dalam kita memproses suatu informasi, semakin kuat pula ingatannya. Jadi, bukan hanya sekedar menghafal sebuah informasi, tapi usahakan untuk benar-benar memahami serta mengaitkan informasi dan pengetahuan yang sudah kita punya. Setiap hari aku udah belajar, tapi kok susah banget ya buat nyapin materinya? Mungkin kamu cuma belajar pasif aja, kayak baca-baca terus lupa gitu. Coba deh kamu pahami materi yang kamu pelajari itu lebih dalam. Contohnya kayak kamu menghubungin materi-materi yang kamu pelajari dengan hal-hal yang kamu tahu. Elaborasi merupakan sebuah teknik yang dimana kita menghubungkan hal-hal baru dengan pengetahuan yang sudah kita punya. Kadang aku suka susah buat ingat-ingat hal baru nih. Mungkin kamu kurang ngaitin hal-hal baru itu sama pengalaman pribadi kamu. Jadi aku harus kaitin sama pengalaman pribadi aku gitu? Bener, contohnya nih ya, kamu dapat informasi baru atau hal baru tentang kalau misalnya makan sayur itu lebih sehat daripada makan ciki. Nah, kamu bisa kaitin sama pengalaman pribadi kamu. Waktu kamu makan sayur, kamu merasa kulit kamu lebih sehat, lebih cerah, gak gampang jerawatan. Tapi kalau kamu stop makan sayur dan makan ciki, kamu ngerasa kalau misalnya kulit kamu itu lebih gampang jerawatan, suka batuk, ya gitu. Nah, cara ini melibatkan pembentukan gambar mental untuk membantu kita dalam mengingat sesuatu. Misalnya, pada saat kita memikirkan sesuatu, kita bisa membayangkan gambarnya. Nah, hal ini itu dinilai efektif karena gambar mental itu dapat memperkuat proses pengkodean informasi di dalam otak kita. Kadang aku tuh lebih gampang ingat sesuatu kalau misalnya aku ngebayang sesuatu dalam kepala. Misalnya nih, aku inget-inget gambar buat mengingat sesuatu. Oh, itu namanya citra visual. Jadi, ketika kamu belajar tentang tempat atau benda, itu biasanya kamu lebih ingat lebih lama. Contohnya gimana tuh? Nih, misalnya kamu pergi ke suatu tempat nih, kamu itu bakal ingat-ingat rutenya, terus juga sama gedung-gedung atau tempat-tempat di sekitarnya. Jadi itu buat kamu ingat lebih lama. Ketika kita merasa bahwa informasi yang sedang kita pelajari itu penting, kita akan lebih berusaha dalam mengingatnya. Jadi, semakin besar motivasi kita dalam mengingatnya, semakin besar pula kemungkinan kita untuk sukses mengingatnya di kemudian hari. Nia, kenapa ya? Meskipun kadang aku udah belajar, aku tuh kayak tetap susah gitu buat ingat-ingat materinya. Mungkin yang kamu pelajarin itu kamu anggap nggak terlalu penting. Jadi kamu tuh nggak fokus sama materi yang kamu pelajarin itu. Oh iya ya, kadang aku tuh kalau ngerasa materi yang aku pelajarin penting, aku tuh bakal semangat dan fokus buat ingat materi itu. Kayak misalnya nih kemarin, kan ada ujian. Aku tuh pengen dapat nilai bagus, jadi aku kayak semangat banget, fokus banget buat belajar agar aku bisa nginget materi itu. Nah itu tuh pentingnya kita punya motivasi agar juga ningkatin kemampuan mengingat kita. Kalau biasanya kita belajar dalam satu sesi panjang, coba deh bagi waktu belajarnya ke dalam beberapa sesi pendek. Nah, latihan terdistribusi terbukti lebih efektif untuk memindahkan informasi ke memori jangka panjang. We listen and we don't judge. Aku suka belajar ngebut semalam, tapi malah lupa materinya. Makanya kamu itu kalau belajar jangan lama dalam satu waktu. Lebih baik kamu itu atur waktu belajar kamu dan teratur. Oh jadi tuh mending belajarnya itu sering daripada lama gitu. Iya, contohnya nih ya, kamu belajar mending 3 jam sehari tapi teratur setiap hari. Daripada kamu 9 jam tapi cuma sekali, percuma. Karena kalau kamu belajarnya kelamaan, otak kamu tuh capek dan makin susah buat nyerap materinya. Kan no judge. Karena aku teman kamu, makanya aku ngasih tahu hal yang baik. Makasih tipsnya. Untuk membantu otak kita mengingat, kita perlu mengorganisir informasi dengan baik. Misalnya, dengan membuat hierarki konseptual atau skema. Nah, pengorganisasian informasi seperti ini membantu otak kita dalam mengakses informasi dengan lebih mudah dan cepat. Aku suka bingung deh, setiap aku belajar selalu lupa sama materinya. Mungkin informasi yang kamu dapetin itu nggak teratur. Coba deh kamu tuh bikin catatan terstruktur atau rangkuman gitu, kayak mind map nih misalnya. Nih kayak mind map. Karena kalau kita mengorganisasi
informasi secara terstruktur itu bikin kamu lebih mudah ingat. Jadi kamu gak perlu bingung lagi. Ketika kita memikirkan suatu kata atau konsep, pikiran kita secara otomatis terhubung dengan kata atau konsep lain yang berkaitan. Nah, ini membantu kita mengingat lebih banyak informasi yang saling terkait karena otak kita bekerja dengan cara yang terhubung antara satu informasi dengan yang lainnya. Kadang aku tuh kalau ingat suatu hal pasti nyambung ke hal yang lain. Jadi berarti kayak misalnya kamu keinget apel nih, berarti otomatis kamu keinget juga sama warna merah gitu? Iya betul, itu tuh karena otak kita secara otomatis tuh menggabungkan hal satu dengan hal yang lainnya. Nah, jadi pengulangan itu merupakan cara yang sangat efektif juga untuk meningkatkan daya ingat kita. Dan dengan mengulangi informasi, kita membantu otak memindahkannya dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Aku tuh sering banget tahu ngulang-ngulang hal yang pengen aku ingat. Kamu juga sama kan? Ih, sama banget. Aku biasanya kalau mau belanja bulanan, aku selalu nginget-nginget listnya di dalam pikiran sama hatiku. Jadi bisa ngebantu aku buat ingat lebih lama. Kamu juga bisa menggunakan perangkat mnemonik seperti akrostik atau akronim untuk memudahkan mengingat informasi. Nah, ini adalah cara yang paling kreatif untuk menghubungkan informasi dengan kata-kata atau frasa yang mudah diingat. Selain itu, ada juga metode tautan yang melibatkan penghubungan informasi dengan gambar mental atau metode lokus yang mengaitkan informasi dengan lokasi tertentu di dalam imajinasi kita. Caranya kamu bisa pakai singkatan. Oh, kayak akronim ya? Benar, itu tuh namanya mnemonik. Jadi kamu tuh bisa bikin akronim atau kalimat-kalimat yang disingkat. Jadi informasi yang panjang itu bisa lebih mudah diingat. Berarti contohnya kayak kita ngingetin urutan warna pelangi gitu. Kan ada Mejiku Hibini. Nah, ternyata ya teman-teman, suasana hati dan konsentrasi itu juga sangat mempengaruhi daya ingat kita. Saat kita merasa tenang dan fokus, otak kita itu lebih mudah menyerap suatu informasi dan menyimpan informasi. Bisa kita bukber yuk? Ayo, mau di mana? Enaknya di Tanjung Api nggak sih? Iya, makanannya enak lagi. Bagus juga tempatnya. Nih gimana? Setuju nggak? Gimana? Maaf banget, aku lagi gelisah. Suasana hati kamu lagi kurang baik ya? Pantes, soalnya memang suasana hati itu mempengaruhi otak kita buat terima informasi. Bener tuh kata Bilkis. Jadi kamu besok ikut nggak bukber Tanjung Api? Ikut deh. Yuk. Ayo. Nah, terakhir, untuk menjaga ingatan tetap tajam, hindari interferensi, yaitu gangguan dari informasi yang serupa. Jadi, ketika kita belajar materi yang berbeda, coba teman-teman pisahin waktunya, supaya informasi itu tidak saling mengganggu. Kamu ingat materi matematika ini nggak? Kemarin saya udah belajar, tapi materinya kecampur sama kimia. Oh, kalau ini aku ingat. Tapi kamu kok bisa kecampur gitu sih? Emang kamu belajarnya gimana? Jadi kemarin aku tuh belajar dua-duanya biar cepat selesai gitu. Oh, kamu salah. Harusnya kalau kamu belajar itu dikasih jeda. Misalnya nih, kamu belajar matematika siang hari, lanjut kimianya malam hari. Biar ingatan baru kamu tentang kimia ini nggak mengganggu ingatan lama kamu tentang matematika. Wah, ternyata banyak ya cara simpel untuk mengingat informasi lebih banyak. Iya, coba kalian praktekin. Pasti belajar kalian jadi lebih efektif. Betul itu. Dengan cara itu, kalian dapat lebih mudah mengerti dan mengingat informasi yang kalian pelajari. Semoga berhasil ya.